better than the 2014, so I'm really looking forward to try. Yes, in the first test in Malaysia, we start very fast. We try a few things, but our speed was there, and now we are waiting for a 2015 bike. I hope so. I think it will be possible to win the race, but we'll make the difference how fast we start with the GP15, and we will know in 1 week. I think we are in a special moment for Ducati because we improve a lot the speed. We finished the season very fast last year, and now we have a new bike and we Oh ragazzi, hanno messo la moto di Valentino, hanno messo la moto al supermercato. La moto Valentino, raga, oh. La moto di Valentino al supermercato. Raga, la moto di Valentino. Cazzo. E quanto costa? Oh? Ah, ci hanno messo anche il prezzo. Dio buono. Costa poco. 1,39, un moto di Valentino. Presiden Joko Widodo sore ini memenuhi undangan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk menggelar acara buka puasa bersama di kantor lembaga penegak hukum itu. Informasi selengkapnya akan disampaikan Ferry Prihardi langsung dari gedung KPK. Ferry, siapa saja yang hadir dalam acara ini? Putri, selain Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala, buka puasa bersama petang ini di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara yang merupakan pimpinan lembaga tinggi penegak hukum. Di antaranya adalah Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti, lalu juga ada Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Jaksa Agung HM Prasetyo, serta Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian. Acara dimulai pada pukul 17.10 sesaat atau beberapa menit setelah Presiden Joko Widodo tiba. Tadi Presiden Joko Widodo tiba terlebih dahulu setelah sebelumnya dihadiri oleh pejabat-pejabat tinggi negara di bidang penegakan hukum, lalu disambut oleh pimpinan KPK, diantaranya yang merambut secara langsung adalah PLT pimpinan KPK Johan Budi dan juga Zulkarnain. Lalu beberapa menit kemudian disusul oleh kedatangan ataupun ketibaan dari Wakil Presiden Yusuf Kala. Pada pukul 17.10 tadi acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu dilanjutkan dengan kajian agama Islam yang disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Akil Siroj. Dalam sambutannya sekitar 10 menit sebelum waktu berbuka, Said Akil memberikan penjelasan yang singkat namun juga mendalam, diantaranya mengenai kaidah agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada masyarakat, tidak hanya sebagai agama yang menuntut masyarakatnya untuk beribadah atau penganutnya untuk beribadah, tetapi juga memberikan hal-hal lain seperti ilmu pengetahuan dan juga peradaban. Mengenai peradaban inilah Said mencontohkan bagaimana Muhammad membangun masyarakat sipil atau masyarakat madani di kota Madinah yang nilai-nilainya masih dapat dicontoh oleh masyarakat saat ini, seperti misalnya tenggang rasa, saling menghormati meskipun antar masyarakat tersebut memiliki perbedaan, tidak hanya perbedaan dalam pandangan prinsip seperti agama, tetapi juga pandangan ataupun pilihan-pilihan lainnya. Dan sampai saat ini buka bersama masih berlangsung. Tadi pada saat kumandang azan maghrib, seluruh peserta yang berada di gedung auditorium gedung KPK ini mulai menikmati takjilnya, dan sekarang berangsur-angsur untuk memasuki sesi selanjutnya, yaitu sholat maghrib secara berjamaah atau secara bersama-sama juga di gedung auditorium, karena tadi sudah disediakan alat sholat seperti sajadah untuk selanjutnya sholat berjamaah antara Presiden, Wakil Presiden, pimpinan KPK dan juga para hadirin. Putri, adakah rencana pembicaraan khusus antara Presiden dengan pimpinan KPK? Sepertinya acara petang ini murni untuk berbuka puasa dan juga bersilaturahmi bersama. Tadi disampaikan oleh PLT pimpinan ataupun Ketua KPK Taufikur Rahman Ruki yang bersyukur bahwa agenda pada sore hari ini dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden dan juga pimpinan-pimpinan penegak hukum baik Kapolri maupun Kejaksaan Agung. Tadi
Taufikur Rahman menyatakan bahwa ia juga bersyukur karena pemerintah memberikan bantuan tambahan dana untuk THR pegawai KPK sebesar 200 miliar yang diharapkan dapat memberikan semangat khusus bagi para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Jikapun nanti ada pembicaraan-pembicaraan khusus, mungkin hanya pembicaraan informal antara Presiden, Wakil Presiden, pimpinan-pimpinan KPK ataupun pimpinan lembaga penegak hukum yang ada di sini, karena memang tidak dijadwalkan secara khusus ada pembicaraan dari Presiden ataupun Wakil Presiden dengan pimpinan KPK ataupun pimpinan lembaga tinggi lainnya yang bergerak di bidang hukum. Secara hadirin memang cukup lengkap, tadi ada Jaksa Agung dan juga ada Ketua MA Hatta Ali, namun hingga saat ini belum ada pembicaraan mengarah pada hal-hal penegakan hukum di negeri ini, termasuk apa saja yang terjadi pada akhir-akhir ini, hanya masalah ataupun hanya mengenai berbuka puasa bersama saja yang mengemuka sedari tadi hingga saat ini. Kami, wartawan, hanya diperkenankan untuk memantau dari luar, dari layar televisi layar datar yang sudah disediakan oleh pihak KPK. Sementara itu berlangsungnya acara, kami pantau dari luar, dan sampai saat ini belum ada agenda tambahan lagi hingga akhir acara berakhir nanti sekitar pukul 19. Putri. Soal penangkapan Hakim PTUN Medan yang diduga menerima suap, sudahkah ada keterangan langsung dari KPK? Hingga petang ini unsur pimpinan KPK ataupun perwakilannya belum ada yang memberikan keterangan secara langsung. Namun pada sore tadi sekitar pukul 15, Kepala Bagian Informasi dan juga Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha memberikan sedikit informasi mengenai operasi tangkap tangan di Medan pada pagi ataupun pada siang hari ini. Ada beberapa informasi yang dibagikan oleh Priharsa, di antaranya Priharsa membenarkan bahwa pada sekitar pukul 10 tadi penyidik KPK mengamankan 5 orang. 5 orang tersebut terdiri dari 3 orang hakim, 1 orang panitera, dan juga 1 orang pengacara. Dari 5 orang tersebut, penyidik KPK mengamankan lembaran uang dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang saat ini sudah diamankan. Lalu dugaan pertama dari operasi tangkap tangan ini adalah serah terima uang dalam penanganan satu perkara. Namun sekali lagi Priharsa menekankan bahwa perkara apa yang dalam OTT ini saat ini masih terus diperdalam dan juga diverifikasi dan nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Dan saat ini kelima orang yang sudah diamankan tersebut tengah diperiksa secara intensif oleh penyidik selama 1 kali 24 jam, dan rencananya jika pemeriksaan sudah selesai nanti kelimanya akan langsung dibawa ke Jakarta, namun belum dapat ditentukan waktu pastinya apakah akan langsung diterbangkan malam ini jika pemeriksaan telah selesai atau menunggu esok hari 1 kali 24 jam. Sementara itu mengenai nama ataupun juga inisial dari 5 orang hakim, panitera, dan juga pengacara yang ditangkap siang tadi nanti akan diinformasikan juga lebih lanjut. Begitu pula dengan statusnya kemungkinan akan diumumkan langsung oleh pimpinan KPK seperti pada kasus-kasus operasi tangkap tangan sebelumnya. Dan sekali lagi untuk kasus apa saat ini masih terus diperdalam oleh penyidik KPK dan akan segera diumumkan kemudian. Tadi Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali yang sebelum memasuki gedung KPK juga sempat ditanyai oleh sejumlah wartawan apa respon dia atas penangkapan terhadap para hakim, panitera, dan juga pengacara di PTUN Medan. Namun Hatta belum dapat memberikan keterangan secara lengkap dan ia hanya menyerahkan pada prosedur yang ada nantinya. Putri, kembali ke Anda di studio. Ferry Prihardi dari Gedung KPK Jakarta, terima kasih. Penyidik Reserse Kriminal Polres Jakarta Selatan menetapkan Leasa Sharon Rose sebagai tersangka penganiayaan terhadap anak kandungnya, GT. Dalam jumpa pers yang digelar di Mapolres Jakarta Selatan Kamis siang tadi, kepolisian telah meningkatkan status tersangka terhadap Leasa. Peningkatan status terperiksa menjadi tersangka kepada dirinya dilakukan oleh penyidik setelah hasil visum korban yang didapat dari rumah sakit terbukti terjadi adanya penganiayaan.
Kapolres Jakarta Selatan Kombes Polisi Wahyu Hadiningrat menerangkan dari hasil visum GT terbukti mengalami penganiayaan dengan bekas luka di sejumlah bagian tubuh. Selain menganiaya GT, dari hasil tes urin yang dilakukan Rabu kemarin, Leasa juga positif menggunakan narkoba jenis ganja. Rencananya kepolisian akan kembali memeriksa ibu GT ini pada Senin pekan depan. Sudah periksa sebagai saksi kemarin, ya, tanggal 8. Kemudian berdasarkan pemeriksaan sebagai saksi, kemudian diperkuat juga pemeriksaan psikolog, diperkuat juga pemeriksaan urin, kemudian dari keterangan-keterangan saksi lain yang sudah kita formulir, kemudian kita ambil kesimpulan dari pemeriksaan kita sebanyak 11 saksi. Terlapor ini yang tadinya diperiksa sebagai saksi akan kita tingkatkan pemeriksaan menjadi tersangka statusnya. Baru akan berarti. Iya, ya kan ditanya perkembangan sekarang. Tersangka untuk kasus penganiayaannya atau narkobanya? Kan karena narkobanya juga positif. Iya, katanya narkoba juga. Jelas ini terkait dengan kasus perlindungan anak, Mas. Ya. Nanti terkait masalah narkobanya atau apanya segala macam itu di dalam pengembangannya kita lihat.